Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Latifah Nurfauzia dalam acara podcast Kabar Ekobis, Ekonomi dan Bisnis yang akan memberikan berbagai macam informasi yang ingin kalian ketahui seputar ekonomi dan juga UMKM yang ada di Kota Makassar. Nah Sobat KM, siapa nih Sobat KM khususnya Kota Makassar yang sangat suka dengan produk-produk ayam, baik itu olahan ayam penyet, ayam geprek dan lain-lain. Siapa sih yang tidak makan ayam setiap hari, khususnya di Kota Makassar gitu kan ya. Nah, Sobat KM, kali ini kita kedatangan salah satu owner UMKM ayam penyet Bang Coe yang ada di Kota Makassar. Halo Kak. Halo Kak. Halo, boleh perkenalan diri dulu Kak, silahkan. Oh ya, sebelumnya terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Erwin Wijaya. Erwin Wijaya. Erwin Wijaya Kak. Akrab disapa panggilan Erwin. Erwin, saya kira ada bahasa lain lagi. Enggak Kak, Erwin. Kan biasa Aulia, Ica, siapa tahu Erwin, Enggak, Erwin. Ecin. Okay. Erwin semenjak usaha ini jalan ya dipanggil Bang Coe. Oh, dipanggil Bang Coe. Iya, dipanggil Bang Kenapa Coe. tuh Kak dipanggil Bang Coe? Jauh banget soalnya bedanya. Sebenarnya kan awal mulanya sering kita ketemu dengan teman-teman itu biasa panggilan sehenya oke coy. Oh ya iya, coy. oke, coy. Iya, coy. Nanti datang ya. Oke coy. Gampang itu. Oke coy. Jadi terinspirasi dari oke coy. Oke coy. Oh iya. Ternyata bagaimana tulisannya Kak? Coy, C-O-Y. COE. Cuman kita COE. memang desain. Kayaknya tulisannya lebih menarik kalau COE. COE. Ya, COE. Ada Nah, kepanjangannya gitu. enggak Kak? Nggak ada, COE itu apa? Oh. Nggak ada, Kak. Memang hanya terinspirasi dari kata-kata panggilan akrab. Iya, Halo panggilan coy. oke coy. Gitu. Iya. Oke coy. Baik. Nah, Kak, sejak kapan sih ayam penyet Bang Coy ini berdiri? Boleh diceritakanlah sejarah awal mulanya gitu. Kalau awal mula dari ayam penyet Bang Coy ini di tahun 2022 Kak. 2022 berarti 22. sekitar 3 tahun yang lalu ya. Tahun ini masuk ke tahun kedua. Tahun kedua. Ya, tepatnya di bulan April akhir. April akhir. April akhir saat itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Iya Ya, di ya, bulan sangat April. pas banget bulan Ramadan. Ya, ini akhir ya. bulan Ramadan Kak. Terus Kak, Inspirasinya saat itu ada pada kondisi ekonomi saya yang sangat di bawah, sehingga saya berpikir usaha apa yang cocok yang saya lakukan. Padahal sebenarnya usaha-usaha yang saya lakukan sebelumnya sudah ada, cuman memang belum rezeki. usaha yang sebelumnya pernah dilakukan? Sebelumnya jualan minuman, jualan pakaian, dan sempat juga bekerja di beberapa instansi, cuman swasta. Cuman saya berpikir ada peluang usaha, tapi memang belum dapat rezekinya di situ Kak. Cuman yang saya lihat tempo hari usaha kayaknya yang saat ini seperti yang Kakak sampaikan, siapa sih yang enggak makan ayam sampai hari ini? Iya, khususnya di Kota Makassar kan itu dia, Kak. Kak. Aduh, ayam adalah pilihan yang paling top kayaknya Iya. kalau untuk makan siang. Makanya saya berpikir kayaknya kenapa tidak saya coba untuk bikin satu olahan ayam. Sehingga saya coba beli bahan bakunya, minta tolong sama istri apakah cocok dengan lidah saya. Iya. Ternyata diolah dan ternyata itu enak buat saya dan saya mencoba untuk masuk ke ranah usaha itu Kak. Oh, jadi yang masak atau yang olah ini ayam penyet istri ya? Istri. Atau kakak? Oh, saya Istri. kira kakak sendiri, Oh, enggak, Kak Erwin istri. yang Saya cuman bantu untuk menjalankan usahanya. Yang main di dapur itu adalah istri. Istri. Istri Oh, saya, jadi Kak. semua kayak semacam bumbu-bumbu racikannya, Betul. sambelnya. Betul. Biasanya tuh ayam adalah intinya itu adalah sambelnya Kak. Betul nggak sih? Iya. Di sisi lain kita bikin ayam memang yang berbeda dengan yang lain. Ayam sari laut kan dulunya orang kalau mau makan ayam kan ayam sari laut, Iya, ayam geprek. Sekalipun sudah dari dulu yang nama ayam penyet itu ada. Cuman kita berpikir
kenapa tidak kita coba untuk besarkan nama ayam penyet aja, karena berhubung di beberapa daerah memang sudah jalan ayam penyet. Di Makassar itu belum booming. Oh, masih jarang ya Ah, pada saat itu masih tahun jarang. 2022. Kemudian kita berbicara sambal tempo hari, gimana sih sambal yang pas untuk ini. Sehingga kita konsisten aja. Sambal ya sambal, sambal pasti identik dengan pedas. Pasti Sehingga dong. kita bikin cabai hijau dan cabai merah. Oh, beda Ya, ya. ada Ada cabai dua. hijau dan cabai merah. Kalau tingkat kepedasan enggak ada level Kak, karena kita bikin memang yang pedas, Yang pedes yang yang sesuai pedas sama ya. pecinta-pecinta. Ya, Apa namanya? pecinta Pedes. pedas. Ya. Iya, pecinta Kalaupun pedes. teman-teman yang tidak terlalu kuat untuk makan pedas, kita memberikan saran jangan terlalu banyak untuk mengambil sambalnya. Oh, saya kira Ya. ada sambal khusus yang agak manis, nggak ada Kak yang Kalau agak dibuatkan. manis paling dicampurkan kecap Kak. Oh, seperti Seperti itu. itu iya. Tapi Oke. kalau memang pencinta pedas biasanya dia minta ayamnya langsung dicampur, sambalnya langsung dicampur di atas ayam Kak. Dan Hmm, mintanya pasti banyak. ditambah-tambah Iya terus ditambah terus ekstra kalau sambal. betul. Itu Kak. Ya, oke, baik-baik. Oh ya, sebelum itu ini ayam penyet Bang Coe di mana sih Kak lokasinya? Lokasi awal kita buka itu di Goa Kak. Di Goa. Di Goa, Wah, di Goa itu bermula dari aplikasi online. aplikasi online. Itu ada yang hijau dan yang Yang orange, orange. ya. Ya. Cuman tempo hari di Goa itu belum ada si orange. Jadi kita Hmm. running coba tes. eh Ternyata alhamdulillah nggak ada yang laku Kak. Nggak ada, Plot twist ya. nggak ada yang laku. Tiba-tiba nggak ada Hari yang pertama nggak ada yang laku. Ah, iya, ya wajar sih Hari enggak sih kedua Kak nggak hari ada yang laku pertama. juga. Dan hari ketiga kita buka, kan memang tempo hari kan masih suasana Ramadan. Iya. Kita buka jam 10, ternyata ada 10 yang malam atau 10 10 pagi? pagi Kak. Oh, 10 pagi 10 padahal pagi. suasana Ramadan. Ya, cuman kan kita berpikir ada mungkin teman-teman non muslim Iya. ataupun yang lagi berhalangan. Yang butuh makan Ya siang. betul, makan siang dan makan malam pun seperti itu. Oke. Kemudian di hari ketiga itu menariknya ada satu masuk orderan Kak di Satu jam masuk. 3 subuh. 3 subuh Di jam banget 3 subuh nih. di saat memang saya standby, kalau istri Tidur. tidur. Nanti saya bangunkan untuk siapkan kalau misalkan ada orderan. Ternyata di jam 3 subuh itu ada masuk orderan. Dan saya bangunkan dan kita sudah bikin segala macam sudah ready dan ternyata 30 menit kemudian itu tercancel. Oh, Iya. wow. Iya. Kenapa bisa tuh Kak? Tercancel karena di daerah Goa itu Kak tidak standby drivernya. Oh. Nah, itu menjadi tapi itu menjadi semangat kita dan menjadi satu bahan evaluasi kita. Ternyata memang di Goa ini tidak se-instan mungkin di Makassar. kota-kota yang lain drivernya ready terus 24 jam. Ternyata ya mau tidak mau kita pakai makan sahur yang sudah kita bikin. Nah, seperti itu Kak. Iya, ternyata itu Nah, salah gitu. satu awalnya Ya, ayam di penyet Goa. Bang Ah, Coe ya betul. di Goa. Ya, terus dari Goa kemana nih Kak? Terus dan hari-hari selanjutnya itu sudah ada orderan masuk siang, sudah ada interaksi juga, ada komentar Oh, ternyata. setelah hari ketiga itu. Ya setelah hari ketiga mungkin semingguan Kak, Setelah semingguan. itu, Kemudian kita juga upload di Facebook, di Instagram segala macam. Ada yang order langsung, ada mungkin yang lewat WA, dan kita terus mencoba untuk mencari saran dan kritik apa segala macam untuk pengembangannya Kak. Dan ternyata mereka responnya itu baik, suka, enak dan segala macam, baik dari ayam maupun dari sambelnya Kak. dari Sehingga kita sambal. berpikir ini barang ada prospek ke depan. Cuman memang mungkin kita di saat ini posisinya masih di Goa, baik secara online maupun offline itu belum memadai. Lebih tepatnya di mana dulu Kak di Goa? Di Bagian mana? Jalan Seyusuf Kak, di depan di depan Masjid Agung Seyusuf. Oh. Ada satu perumahan yang memang saya kontrak di sana. Iya. Saya coba bikin testing dan ternyata cukup responnya masyarakat ataupun responnya teman-teman media sosial yang order itu cukup baik. Cuman memang volumenya yang belum
belum banyak Kak. Sehingga kita coba untuk pindah ke Makassar, Iya. bukan pindah sih. Tempo hari masih kita bikin di Makassar. Kita bikin warung offline-nya Kak. Warung Tempat makan. offline, tempat makan dengan model satu gerobak dan satu meja makan. Di situ di Oke, Makassar oke. itu yang sampai sekarang masih eksis itu di Sungai Sadang Baru Kak. Di Sungai Sadang Baru. Iya, Jalan Sungai Sadang Baru. Oke, teman-teman yang di sekitaran Sungai Sadang, teman-teman yang berkantor, sobat KM yang di sekitaran Sungai Sadang bolehlah pesan. Ada ya di online? Ada Kak. Oke, Sungai Sadang bagian mana Kak? Sungai Sadang Baru itu kalau kita masuk lewat Petarani itu Pelita masuk Sungai Sadang sebelum pom bensin Kak. Sebelum pom bensin. Ada sebelah kanan itu ada tenda-tenda warna merah itu sebelah kanan ada. Oke teman-teman catat ya, tandai memang tempatnya ayam penyet Bang Coe. Jadi dia modelnya model tendaan Kak. model Tendaan nanti di jam 4:30 kita prepare bikin tenda, kasih berdiri, meja dan segala macam. Propertinya kita angkat dari dalam ke depan. Oh bukanya sore ya? Bukanya sore di jam 4:30 sampai jam 1 malam Kak. Sampai Nah, itu tengah untuk malam. cabang Sungai Sadang. Tapi kalau untuk Masya cabang Allah, yang ada cabang yang lain lain itu lagi. sudah menyediakan dari jam 10 pagi Kak. Sudah dari jam 10 Jam 10 pagi. Di pagi. bagian mana itu Kak? Kalau cabang kedua cabang yang kita ada di Jalan Mongin Sidi Baru Kak. Mongin Sidi Baru. Iya. Di Mongin Sidi Baru di bagian mana Pak? Mongin Sidi Baru itu pas di depan sekolah Tunas Bangsa. Tunas Bangsa. Ya, paling dia kalau di sebelah utara Sungai Sadang, sebelah selatan itu Mongin Sidi Mongin Baru Kak. Sidi Cuman Baru. jaraknya nggak jauh dari situ. Oke. Jadi paling ini ya anak-anak pulang sekolah Iya. datang makan Iya, betul, Kak. atau jam 10 ya, jam 10 jam 10 pagi istirahat. sampai jam 11 malam Kak. Jam 11 malam juga. Iya. Sampai malam memang ya. Berarti sudah ada karyawan ya Kak? Sudah ada Kak. Alhamdulillah. Ada yang bantu-bantu. Berarti sudah mulai besar ya dalam jangka 2 tahun ini. Maksudku jatuh bangunnya Kak. Oh Bagaimana? iya Kak, Boleh alhamdulillah. diceritakan? Nah itu tadi setelah buka di Sungai Sadang tidak hanya sekedar buka dan sudah berdiri dan baik, tidak lagi Kak. Cuman memang ya lagi-lagi kita buka pertama ya kita potong 3 ekor, kan 1 ekornya ada 4 potong Kak. Iya, Jadi 4 potong. ya jadi 3 kali 4 kurang lebih 12 potong. Kita bikin ternyata di hari pertama nggak ada yang laku lagi untuk yang offline-nya. Untuk yang offline-nya Nah, di tapi di Sungai Sadang. Sungai Sadang Baru Kak. Jadi makanan yang ada kita makan dengan teman-teman untuk makan sahur, dan besoknya kita coba lagi. Kita coba lagi jualan di sore hari. Tempo hari saya dengan istri, biasanya istri itu bantu prepare dan dia kembali pulang dan saya yang coba untuk jualan sendiri. Di hari kedua itu alhamdulillah ada laku kurang lebih 3-4 potong Kak. Lumayan ya 3-4 Kak. potong. Sisanya lagi-lagi kita makan sahur lagi sama teman. Jadi kurang lebih 3-4 hari ke depan itu ada memang 2 orang. 2 orang muda-mudi itu datang ke sana makan Kak. Setelah sholat Isya, kalau nggak salah sholat Isya, sholat taraweh. Ya, dia datang 2 orang, dia pesan makan 1 cabai merah, 1 cabai hijau. Saya ingat sekali. Ternyata memang ini orang tersimpan ya memang. Iya Kak, di karena kepala. memang ini ya membekas sekali Kak. Kenapa tuh Kak? Dia memang pencinta pedas. Jadi dia tungguin saya ngulek dulu, saya goreng apa segala macam, ternyata dia bilang ini saya merah dan hijau cabenya. Ternyata mereka suka. Setelah dia makan, dia cerita-cerita, saya insecure juga, ini ngomong apa deh. Takutnya Bahasa Makassar ya? Enggak, maksudnya antara dia dengan bisik-bisik. ya bisik-bisik. Ternyata setelah makan dia bayar, ternyata dia kasih pesan ke saya. Om, ayamnya enak. Sambalnya weh asli pedas sekali, mantap sekali. Kalau teman-teman saya tahu di kampus ini pasti datang semua ini. Saya janji nanti saya dengan teman-teman datang. Jadi oh ya makasih. Jadi dia panggil temannya buat dia datang. referensikan sama temannya, katanya ada tempat makan baru
yang belum ramai dan ayamnya enak dan cabenya pedas. Oh, oke oke. Seperti itu, Kak. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang berapa omsetnya, Kak? Kalau omset di angka kurang lebih 15 sampai 23-an lah, Kak, Per per hari. per hari? Wah, Iya, Masya Kak. Allah. Sudah besar ya berarti ya, Kak. Sudah ramai alhamdulillah Alhamdulillah sudah sekarang. ramai, Kak. Alhamdulillah. Siap. Nah, selain ayam penyet, ada nggak sih produk lain atau paket-paket apa saja yang tersedia? Yang awalnya ayam penyet kita pengembangan di ayam bakar. Dulunya kan ayam goreng, ayam bakar, kemudian ada bebek goreng, dan terobosan yang terbaru itu ada bakso, ada pangsit, seperti itu, Kak. Dan ada tahu goreng, tempe goreng, dan sate ati, sate ampla. Oh, sudah banyak ya Iya, kondimen-kondimennya, Kak, kayak betul. peneman-peneman Iya, Kak. makannya lah Iya, Kak, ayamnya. karena kan Oke. kita buka dari siang sehingga kita mencoba untuk penambahan-penambahan menu yang cocok di saat jam makan siang, Kak. Oke, siap-siap. Nah, terakhir nih Kak, Ya, Kak. sebelum kita tutup, Ya. apa sih harapannya Kak Erwin nih terhadap usahanya ayam penyet Bang Choy ke depannya? Silahkan Harapannya sampaikan ke sini Kak. kalau harapannya kita sih mudah-mudahan ayam penyet Bang Choy ini bisa eksis sampai kapanpun dan bisa memberikan yang terbaik buat seluruh pelanggan ayam penyet Bang Choy dari dulu sampai sekarang dan ke depannya, seperti itu, Kak, harapannya. Oke. Cukup itu mungkin. Oke, ada Instagram yang bisa mungkin dilihat-lihat Kak? Instagram kalau usaha ayam penyet Bang Choy, Kak. Ayam penyet Bang Choy nama Ya, Instagramnya, hanya betul. Instagram saja atau? Instagram, ada TikTok juga. Ada TikTok juga, ayam penyet Bang Choy juga. Betul, Kak. Oke teman-teman, untuk teman-teman Sobat KM yang penasaran nih seenak apa sih ayam penyet Bang Choy ini, silahkan lihat-lihat dulu, scroll-scroll dulu di Instagram teman-teman atau di TikTok teman-teman. Boleh dicari ayam penyet Bang Choy. Nah, after this sebenarnya Sobat KM, saya akan mencoba bagaimana sih rasanya ayam penyet Bang Choy itu. Jadi teman-teman, owner ayam penyet Bang Choy telah menemani kita dalam podcast Kabar Ekobis pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Erwin. Sama-sama, Kak. Sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di NIPA untuk Iya. podcast Kabar Ekobis. Baik Sobat KM, mungkin sekian dari saya Latifah Nurfauzia sebagai host pada hari ini. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.